Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Indri Nur Aini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika dan teman-teman semuanya yang telah menyimak video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan video materi mengenai kualitas instrumen, di mana terdiri dari validitas instrumen, reliabilitas instrumen, daya pembeda instrumen, indeks kesukaran instrumen, dan efektivitas opsi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2 ada Alvan Fadlur Rahman dengan NPM 2110631050045, Alfizra Junia Iskandar dengan NPM 2110631050046, Dewita Putri Daniar dengan NPM 2110631050126, Hindari Oktavinata dengan NPM 2110631050065, Lutfia Rizky dengan NPM 2110631050072, Muhammad Giovanni Eka Syahputra dengan NPM 2110631050080, Nurul Faizah dengan NPM 2110631050091, Raka Agan Hafiz dengan NPM 2110631050024, Rohmah dengan NPM 2110631050129, Shalom Janisa Salsabila dengan NPM 2110631050033, Syifa Nabilah dengan NPM 2110631050119, Tiara Destia Fitri dengan NPM 2110631050110. Materi pertama mengenai validitas instrumen dan jenisnya. Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Definisi dari validitas adalah derajat yang menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur tes atau non-tes dalam melakukan fungsi ukurnya benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Nah, alat ukur itu hanya valid untuk suatu tujuan, tidak universal. Misalnya, seorang peneliti membuat tes matematika tentang statistik yang valid untuk satuan pendidikan SMA, namun belum tentu valid untuk SMK. Derajat validitas hanya berlaku untuk satu kelompok yang telah direncanakan oleh pembuat instrumen. Berikutnya ada jenis-jenis validitas instrumen. Yang pertama, validitas isi atau content validity. Validitas isi adalah suatu tes untuk mengukur seberapa jauh tingkat penguasaan terhadap isi suatu materi tertentu yang seharusnya dikuasai sesuai dengan tujuan pengajaran. Karena materi yang diajarkan tertera pada kurikulum, maka validitas isi dikatakan sebagai validitas kulikuler. Validitas isi tidak mempunyai besaran tertentu yang dihitung secara statistik. Untuk menguji kevalidan tes tersebut, dapat menggunakan blueprint untuk menentukan kisi-kisi tes. Dapat dikatakan suatu tes akan mempunyai validitas isi yang baik jika tes tersebut terdiri dari masing-masing pokok bahasan yang hendak diukur. Selanjutnya ada jenis validitas konstruk atau konstruk validity. Validitas konstruk adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh item-item tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Tolak ukur untuk menilai validitas konstruk ini adalah konsep atau konstruk teori yang melatar belakangi penyusunan tes atau instrumen yang bersangkutan. Untuk menetapkan validitas konstruk, yang pertama yaitu ada korelasi dengan ukuran lain. Misalnya korelasi antar skor tes, intelijensi yang sedang dikembangkan dengan prestasi belajar. Yang kedua ada pembedaan atau kontras antar kelompok yang memang benar-benar berbeda. Misalnya perbandingan kinerja antara sekolah kategori baik dan kurang. Yang ketiga yaitu melalui analisis intrates, analisis faktor. Yang keempat dengan matriks multimetode untuk menentukan validitas konvergen dan validitas diskriminan. Jenis validitas yang ketiga yaitu validitas kongruen. Validitas kongruen atau lebih dikenal dengan validitas empiris, di mana suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas, yaitu ada sekarang jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Pengalaman selalu mengenai hasil yang telah lampau, sehingga data pengalaman tersebut sekarang sudah ada, atau ada sekarang kongruen. Misalnya, seorang guru matematika ingin melakukan tes sumatif yang disusun, itu sudah valid atau belum? Maka diperlukan suatu kriteria masa lalu yang sekarang datanya dimiliki, misalkan nilai ulangan harian atau nilai ulangan sumatif. Macam-macam validitas yang selanjutnya adalah
validitas prediksi. Validitas prediksi adalah tes yang mempunyai kemampuan meramalkan apa yang akan terjadi pada masa datang. Misalkan tes masuk perguruan tinggi di mana ada potensi akademik, tes matematika, tes IPA, dan lain-lain yang diperkirakan mampu meramal keberhasilan peserta tes dalam mengikuti perkuliahan. Jika nilai tesnya tinggi, tentu akan menjamin keberhasilan dalam bidang akademik, begitu pula sebaliknya. Sebagai alat pembanding, validitas prediksi adalah nilai-nilai yang diperoleh setelah peserta tes mengikuti tes tersebut di perguruan tinggi. Jika ternyata ada seseorang yang memiliki nilai tes lebih tinggi, namun gagal dalam ujian semester dibandingkan dengan mahasiswa yang dahulu tesnya lebih rendah, maka tes yang dimaksud sebelumnya itu tidak memiliki validitas prediksi. Nah, untuk menghitung koefisien korelasi antara skor butir dengan skor instrumen digunakan rumus statistik yang sesuai dengan jenis skor butir dari instrumen tersebut. Jika skor butir kontinu, maka untuk menghitung koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total instrumen digunakan koefisien korelasi produk momen atau R. Rxy sama dengan N sigma Xy dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikurangi N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Dengan keterangan Rxy sama dengan koefisien korelasi antara variabel X dan Y, X sama dengan skor butir soal, Y sama dengan skor total, N sama dengan banyaknya peserta tes, sigma Xy sama dengan jumlah perkalian X dan Y, sigma X kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari X, dan terakhir sigma Y kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari X. Untuk menghitung valid atau tidaknya butir soal, maka hasil perhitungan Rxy dikorelasikan dengan R tabel. Jika Rxy lebih besar daripada R tabel, maka butir soal dikatakan valid. Begitu pula sebaliknya, jika Rxy lebih kecil daripada R tabel, maka butir soal dikatakan tidak valid. Selain itu, terdapat rumus korelasi produk momen dengan simpangan dari Pearson untuk menghitung validitas suatu alat tes berikut ini, yaitu dengan rumus Rxy sama dengan sigma Xy per akar sigma X kuadrat dikalikan sigma Y kuadrat. Dengan keterangan, Rxy sama dengan koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, sigma Xy sama dengan jumlah perkalian X dan Y, sigma X kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari X, dan sigma Y kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari Y. Lalu, jika skor butir dikotomi 0,1, maka untuk menghitung koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total instrumen, digunakan koefisien korelasi poin biserial, atau biasa kita sebut dengan RP-BIS, yang menggunakan rumus RP-BIS sama dengan XI dikurangi XT per ST dikalikan akar PI per QI. Dengan keterangan, RP-BIS sama dengan koefisien korelasi poin biserial antara skor butir soal dengan skor-skor total, XI sama dengan rata-rata skor total responden yang menjawab benar, XT sama dengan rata-rata skor total semua responden, ST sama dengan standar deviasi skor total semua responden, PI sama dengan proporsi jawaban benar untuk butir soal, lalu QI sama dengan proporsi jawaban salah untuk butir soal. Oke, kita sekarang ke pengertian reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability, yang mana berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama. Suatu tes mungkin saja reliable namun tidak valid. Akan tetapi kalau tes tersebut sudah valid, itu biasanya reliable. Nah, untuk mengetahui apakah tes tersebut reliable, kita dapat mengujikan pada kelas yang sama sebanyak 2 kali dengan selisih waktu tidak boleh terlalu lama ataupun terlalu dekat. Reliabilitas tes itu dapat ditingkatkan dengan menambah butir soal yang homogen dengan soal sebelumnya. Nah, rumus mencari koefisien reliabilitas yang baru yaitu kita dapat menggunakan rumus Rxx sama dengan JRxx dibagi 1 ditambah dalam kurung J dikurangi 1 dikalikan RYY, di mana RYY itu reliabilitas sebelum penambahan, lalu Rxx itu reliabilitas sesudah penambahan, dan J itu rasio jumlah butir soal setelah dan sebelum penambahan. Kita dapat menghitung reliabilitas menggunakan rumus Alpha-Cronbach, yaitu R11 sama dengan dalam kurung K dibagi K dikurangi 1
lalu tutup kurung dikalikan dalam kurung 1 dikurangi sigma varians kuadrat per varians T kuadrat. Dengan rumus varians totalnya yaitu sama dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan per N lalu dibagi N. Dengan keterangan R11 itu nilai reliabilitas, K itu banyaknya item pertanyaan, lalu sigma varians B kuadrat itu jumlah varians butir, lalu sigma T itu varians T itu varians total, lalu X itu skor tiap soal, dan N itu banyaknya siswa. Nah, kita dapat membedakan reliabilitas berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, ada reliabilitas konsistensi tanggapan, di mana reliabilitas ini mempersoalkan apakah tanggapan responden atau objek terhadap tes tersebut sudah baik atau konsisten. Apabila kita melakukan suatu pengukuran terhadap suatu objek, kemudian dilakukan pengukuran kembali terhadap objek yang sama, maka kita lihat apakah hasil yang masih tetap sama dengan hasil yang diperoleh dari pengukuran sebelumnya. Lalu yang kedua ada reliabilitas konsistensi gabungan item. Nah, reliabilitas ini berkaitan dengan kemantapan atau konsistensi antara suatu item. Hal ini dapat diungkapkan apakah terdapat objek ukur yang sama dan apakah item yang satu menunjukkan hasil ukur yang sama dengan hasil ukur yang lain. Selanjutnya, langkah-langkah penghitungan reliabilitas tes uraian. Nah, pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu nilai varians skor tiap-tiap soal. Lalu kita jumlahkan varians semua soal. Setelah itu, kita tentukan nilai varians total. Selanjutnya, kita tentukan N, yaitu banyaknya soal. Dan yang setelah kita dapatkan data-data, kita tentukan nilai reliabilitas tes tersebut dengan memasukkan data-data tersebut ke dalam rumus. Lalu, setelah kita dapatkan nilai reliabilitas, kita golongkan nilai tersebut masuk ke kategori reliabilitas tinggi, sedang, atau rendah. Misalnya, nilai reliabilitasnya itu 0,82355, maka berada di antara interval nilai 0,80 sampai dengan 1. Sehingga tes uraian tersebut memiliki tingkat reliabilitas tinggi. Menghitung reliabilitas. Dalam menghitung reliabilitas ada beberapa metode. Yang pertama ada metode bentuk paralel atau ekuivalen. Pada metode ini, menggunakan dua instrumen yang sama dalam isi materi, aspek yang diukur, dan tingkat kesulitannya. Dua instrumen tersebut adalah instrumen ke-1 dan instrumen paralelnya. Untuk menghitung koefisien reliabilitas instrumen dapat menggunakan korelasi Pearson, yaitu RXY atau reliabilitas dari instrumen ke-1 dan instrumen paralelnya sama dengan jumlah dari X dikali Y dibagi jumlah dari X kuadrat dikali jumlah dari Y kuadrat. Metode kedua adalah metode tes ulang atau retest method. Pada metode ini dilakukan pengetesan 2 kali dengan menggunakan suatu tes yang sama pada waktu yang berbeda. Untuk menghitung koefisien reliabilitas instrumen dapat menggunakan rumus korelasi produk momen, yaitu RXY atau reliabilitas dari X dan Y sama dengan N dikali jumlah dari X dikali Y dikurangi jumlah dari X dikali jumlah dari Y dibagi akar dari N dikali jumlah dari X kuadrat dikurangi jumlah dari X yang dikuadratkan dikalikan dengan N dikali jumlah dari Y kuadrat dikurangi jumlah dari Y dikuadratkan dengan keterangan yang tertera. Metode ketiga adalah metode belah dua atau split half method. Dalam metode ini, pengetes hanya menggunakan sebuah tes dan dicobakan 1 kali sehingga didapat koefisien korelasi setelah membelah 2 dan mengkorelasikan 2 belahan tersebut. Rumus yang digunakan adalah rumus Spearman-Brown. Rumusnya yaitu RNN atau besarnya koefisien reliabilitas sesudah tes tersebut ditambah butir soal baru sama dengan N dikalikan R dibagi 1 ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan R dengan keterangan yang tertera. Dalam membelah tes ada 2 cara.
Yang pertama dengan membelah item tes yang bernomor ganjil dan genap, atau dikenal dengan metode pembelahan ganjil genap menggunakan rumus Flanagan. R11 atau reliabilitas tes sama dengan 2 dikali 1 dikurangi varians belahan pertama skor item ganjil, varians belahan kedua skor item genap, dibagi dengan varians skor total, dengan S sama dengan akar dari jumlah X kuadrat dibagi dengan N atau banyaknya subjek yang ikut tes. Nah, cara membelah tes yang kedua yaitu dengan membelah item tes menjadi 2 bagian dari awal dan akhir, dikenal dengan istilah metode pembelahan awal-akhir dengan menggunakan rumus rulon yaitu reliabilitas tes sama dengan 1 dikurangi SD pangkat 2 dibagi dengan ST pangkat 2. Di mana SD pangkat 2 ini merupakan varians beda atau variance difference, ST pangkat 2 merupakan varians total yaitu varians dari skor total, serta D di sini merupakan difference yaitu perbedaan antara skor belahan pertama yang awal dengan skor belahan kedua yang akhir. Selain itu, untuk mencari koefisien reliabilitas dapat juga menggunakan rumus Kuder KR20, rumus Ricardos KR21, dan rumus Hyot. Rumus KR20 itu reliabilitas sama dengan N dibagi dengan N dikurang 1 dikali dengan S pangkat 2 dikurangi sigma PQ dibagi dengan S pangkat 2. Di mana S pangkat 2 ini merupakan varians dan S ini merupakan standar deviasi dari tes atau standar deviasi ini merupakan akar dari varians. Lalu sigma PQ ini merupakan jumlah perkalian dari P dan Q, di mana P ini merupakan perbandingan jumlah siswa yang menjawab benar dibandingkan dengan jumlah siswa seluruhnya untuk setiap item, serta Q ini merupakan perbandingan jumlah siswa yang menjawab salah dibandingkan jumlah siswa seluruhnya untuk setiap item, dengan N ini merupakan banyaknya item. Selanjutnya ada rumus Ricardos atau KR21. Reliabilitas sama dengan N dibagi dengan N dikurangi 1 dikali dengan 1 dikurangi M dikali dengan N dikurangi M dibagi dengan N dikali ST pangkat 2, di mana M ini merupakan mean atau rata skor total, dan N ini merupakan banyaknya item, serta S1 pangkat 2 ini merupakan varian total yaitu varian skor total dituliskan dalam rumus ST pangkat 2. Nah, selanjutnya ada rumus Hyot, yaitu reliabilitas sama dengan 1 dikurangi dengan varian sisa dibagi dengan varian responden. Nah, untuk menggunakan rumus Hyot ada beberapa tahapan nih yang harus dilakukan. Yang pertama, harus mencari terlebih dahulu jumlah kuadrat responden. Yang kedua, cari jumlah kuadrat item. Yang ketiga, cari jumlah kuadrat total. Yang keempat, cari jumlah kuadrat sisa. Yang kelima, cari varians responden dan varians sisa dengan tabel F, serta yang terakhir memasukkannya ke rumus Hyot. Materi selanjutnya yaitu mengenai potensi daya beda instrumen, di mana daya beda butir soal yaitu butir soal yang dapat membedakan kemampuan individu peserta didik. Butir soal yang didukung oleh potensi daya beda yang baik akan mampu membedakan peserta didik yang memiliki kemampuan rendah atau belum pandai. Dalam penyusunan butir soal seperti tes, sebaiknya ada sifat yang menunjukkan kualitasnya, sehingga yang pertama tidak dapat dijawab benar oleh siswa kelompok atas maupun siswa kelompok bawah. Yang kedua dapat dijawab benar oleh siswa kelompok atas dan tidak dapat dijawab oleh siswa kelompok bawah. Yang terakhir yaitu dapat dijawab benar oleh siswa kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, di sini, apabila nomor 1 dan 2 terjadi, maka dikatakan soal mempunyai daya pembeda. Artinya, butir soal itu dapat membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang belum pandai. Konsep daya pembeda dalam penyusunan soal ujian menjadi tantangan ketika semua siswa mampu menjawab dengan baik setelah guru mengajarkan materi hingga semua siswa memahaminya. Meskipun tujuannya yaitu pemahaman merata, akibatnya soal-soal menjadi terlalu mudah dan kehilangan daya pembeda. Daya pembeda penting untuk mengukur perbedaan kemampuan siswa. Guru perlu mencari keseimbangan dengan menambah kompleksitas atau menyesuaikan konteks soal agar tetap memerlukan pemikiran kritis dan mendalam. Ini memastikan penilaian tidak hanya mencerminkan pemahaman dasar,
tetapi juga dapat mengidentifikasi perbedaan kemampuan siswa, menjaga keadilan, dan akurasi dalam evaluasi. Daya pembeda suatu instrumen, seperti tes, mencerminkan kemampuannya memisahkan individu yang pandai dengan yang kurang pandai. Proses ini melibatkan pembagian peserta tes menjadi 2 kelompok sebanding berdasarkan skor. Pentingnya daya pembeda terletak pada kemampuan instrumen untuk mengidentifikasi perbedaan kualitatif dalam pemahaman atau keterampilan. Peningkatan daya pembeda dapat melibatkan penyesuaian soal atau penambahan elemen yang mengukur aspek lebih mendalam. Kriteria daya pembeda menjadi penting dalam pengembangan tes untuk memberikan informasi yang akurat dan berguna dalam pengambilan keputusan serta perbaikan pembelajaran. Berikut ini merupakan rumus daya pembeda setiap butir tes, yaitu D sama dengan BA per JA dikurang dengan BB per JB. Dengan keterangan, D sama dengan daya pembeda butir soal, BA sama dengan banyak kelompok atas yang menjawab betul, BB sama dengan banyak kelompok bawah yang menjawab betul, JA sama dengan banyak subjek kelompok atas, dan JB sama dengan banyak subjek kelompok bawah. Selain itu, terdapat rumus lain menurut Nothi dan kawan-kawan, yaitu D sama dengan PA per PB, yaitu dengan D adalah indeks daya beda butir soal, PA merupakan proporsi kelompok atas yang menjawab benar, dan PB merupakan proporsi bawah yang menjawab benar. Klasifikasi interpretasi daya pembeda terbagi menjadi 6 interpretasi, di mana tabel klasifikasi dapat terlihat pada tabel berikut. Yaitu pada nilai DP 0,00 interpretasinya adalah sangat jelek, kemudian 0,00 sampai 0,20 interpretasinya adalah jelek. Kemudian pada nilai DP 0,20 hingga 0,40 terbilang cukup. Kemudian 0,40 hingga 0,70 terbilang baik. Kemudian 0,7 hingga 1,00 interpretasinya adalah sangat baik. Contoh dalam mengukur daya pembeda, misalkan di sini dalam tes untuk mengetahui koefisien daya beda butir soal ada sebanyak 6 siswa yang menjawab benar. Nah, dari 10 siswa dan ada 4 siswa yang menjawab benar dari 10 siswa kelompok bawah. Nah, jawabannya di sini kita ketahui terlebih dahulu bahwa BA atau banyaknya kelompok atas yang menjawab betul adalah 6. Kemudian BB adalah banyaknya kelompok bawah yang menjawab betul sama dengan 4. Nah, kemudian kita misalkan JA adalah banyaknya subjek kelompok atas yaitu sebanyak 10, kemudian banyaknya subjek kelompok bawah adalah JB sama dengan 10. Kemudian kita gunakan rumusnya, di mana rumusnya adalah D sama dengan BA per JA dikurangi BB dikurangi JB. Kita substitusi hasilnya, kemudian didapatkan D sama dengan 6 per 10 dikurangi 4 per 10. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 0,20. Kemudian kita lihat pada tabel klasifikasi, di mana 0,20 adalah interpretasi yang cukup baik. Maka hasilnya adalah daya pembedanya adalah cukup. Selanjutnya ada indeks kesukaran instrumen. Tingkat kesukaran butir soal merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir soal tersebut, apakah termasuk sukar, sedang, atau mudah. Suatu soal dikatakan mudah bila sebagian besar siswa dapat menjawabnya dengan benar, dan suatu soal dikatakan sukar bila sebagian besar siswa tidak dapat menjawab dengan benar. Tingkat kesukaran diperoleh dari menghitung persentase siswa yang dapat menjawab benar soal tersebut. Semakin banyak siswa yang dapat menjawab benar suatu soal, semakin mudah soal itu. Sebaliknya, semakin banyak siswa yang tidak dapat menjawab suatu soal, maka semakin sukar soal itu. Tingkat kesukaran dihitung melalui indeks kesukaran difficult. Indeks yaitu angka yang menunjukkan proporsi siswa yang menjawab benar soal tersebut. Semakin tinggi angka indeks kesukaran, semakin mudah soal tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka indeks kesukaran, semakin sukar soal tersebut. Indeks kesukaran disingkat dengan huruf D. Adapun langkah-langkah indeks kesukaran. Yang pertama, susunlah lembar jawaban berurutan mulai yang mendapat skor paling tinggi sampai dengan paling rendah. Yang kedua,
membuat dua kelompok dari lembar jawaban itu, yakni satu kelompok mulai dari skor tertinggi dan satu kelompok mulai dari skor terendah. Yang ketiga, untuk setiap soal hitunglah jumlah siswa yang memilih tiap alternatif jawaban yang ada. Dengan demikian, untuk soal bentuk benar salah atau soal bentuk melengkapi atau isian jawaban singkat, cukuplah menghitung jumlah siswa yang menjawab benar soal tersebut. Yang keempat, buatlah catatan dalam format seperti di gambar. Sepintas, lalu terdapat kesan bahwa pengisian format ini tidak perlu untuk menghitung tingkat kesukaran soal. Namun, dalam data format ini akan sangat diperlukan pada waktu meneliti pada jawaban soal untuk menemukan kualitas tiap option. Yang kelima, untuk setiap soal hitunglah jumlah siswa dalam tiap kelompok yang menjawab betul soal tersebut. Caranya ialah menjumlahkan kedua angka di bawah kunci jawaban, yaitu kemungkinan jawaban yang diberi tanda. Yang keenam, hitunglah indeks kesukaran soal dengan menggunakan rumus berikut. Dengan keterangan rumusnya, D sama dengan indeks kesukaran soal yang dicari, BA jumlah yang menjawab bentuk soal tersebut dari kelompok atas, BB jumlah yang menjawab bentuk soal tersebut dari kelompok bawah, JA jumlah lembar jawaban kelompok atas, JB jumlah lembar jawaban kelompok bawah. Selanjutnya ada rumus menghitung indeks kesukaran, yaitu D sama dengan B dibagi JS. Dengan keterangan D indeks kesukaran soal yang dicari, B jumlah jawaban yang betul, JS jumlah semua jawaban soal. Baik, izin melanjutkan. Ada juga yang mengistilahkan indeks kesukaran dengan istilah taraf kesukaran, di mana taraf kesukaran tes adalah kemampuan tes tersebut dalam menjaring banyaknya subjek peserta tes yang dapat mengerjakan dengan betul. Suharsimi Arikunto memakai taraf kesukaran tes dinyatakan dalam indeks kesukaran yang dapat dicari dengan rumus P sama dengan B dibagi J, di mana P adalah taraf kesukaran, B adalah banyak subjek yang menjawab betul, dan J adalah banyak subjek yang mengikuti tes. Tolak ukur untuk menginterpretasikan taraf kesukaran tiap butir soal digunakan kriteria sebagai berikut. Seperti yang tertera pada tabel 34, klasifikasi interpretasi taraf kesukaran dibagi menjadi 5. Ada sangat sukar, sukar, sedang, mudah, dan sangat mudah. Pada slide selanjutnya akan dibahas mengenai langkah-langkah perhitungan tingkat kesukaran tes uraian adalah, yaitu langkah pertama, kita menentukan nilai B. Nilai B adalah jumlah siswa yang menjawab benar. Kemudian kita menentukan nilai JS. Nilai JS adalah jumlah skor maksimum untuk soal tersebut. Misal untuk soal nomor 1, perhitungan tingkat kesukaran sebagai berikut. Diketahui B, jumlah siswa yang menjawab benar adalah 62, dan JS, jumlah skor maksimum untuk soal tersebut adalah 152. Maka untuk menentukan nilai P adalah 62 dibagi 152, menghasilkan 0,4079. Langkah selanjutnya, karena sudah diketahui nilai P-nya, maka berdasarkan klasifikasi tingkat kesukaran, nilai P sama dengan 0,4079 berada di antara interval nilai 0,30 kurang dari indeks kesukaran IK atau P kurang dari 0,70. Maka soal 1 memiliki tingkat kesukaran sedang. Dilihat pada tabel sebelumnya, itu dia berada pada interpretasi yang sedang. Kemudian untuk langkah selanjutnya, untuk soal nomor 2 dan seterusnya, perhitungan tingkat kesukarannya sama dengan perhitungan tingkat kesukaran soal nomor 1. Adapun cara menganalisis tes uraian menurut Whitney dan Saber yang dikutip Noehi dan kawan-kawan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah siswa yang termasuk kelompok atas sebanyak 25%. Kemudian yang kedua, menghitung jumlah skor kelompok atas dan jumlah skor kelompok bawah. Kemudian nomor 3, hitung tingkat kesukaran dan daya beda setiap butir soal. Rumus yang ditentukan itu adalah untuk P itu sama dengan sigma A ditambah sigma B dikurangi 2N skor minimum dibagi 2N dikali skor maksimum dikurangi skor minimum. Kemudian untuk D itu sama dengan sigma A ditambah sigma B dibagi N dikali skor maksimum dikurangi skor minimum. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya.
Efektivitas opsi. Efektivitas opsi dalam penelitian mengacu pada seberapa baik opsi atau jawaban yang diberikan dalam suatu tes atau kuis. Hal ini dapat diukur melalui berbagai metode termasuk uji validitas, uji tingkat kesukaran, uji daya beda, dan uji reliabilitas. Dalam konteks pendidikan, efektivitas opsi ini dapat merujuk pada seberapa baik opsi jawaban dalam mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, misalnya dalam analisis kualitas butir soal. Nah, efektivitas opsi ini dapat dinilai berdasarkan jumlah peserta yang memilih opsi tersebut. Hal ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik opsi-opsi jawaban dalam mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Studi ini umumnya dilakukan dalam konteks pengembangan instrumen evaluasi seperti ujian atau kuis, sehingga efektivitas opsi ini dapat menjadi pertimbangan dalam merancang instrumen evaluasi yang baik. Dalam efektivitas opsi terdapat efektivitas pengecoh. Efektivitas pengecoh mengacu pada seberapa baik opsi tersebut dapat mengecoh siswa yang kurang memahami materi untuk memilihnya sebagai jawaban yang salah. Dalam konteks ini, efektivitas opsi dan efektivitas pengecoh itu saling terkait karena keduanya mempengaruhi kemampuan soal untuk mengukur pemahaman siswa secara akurat. Di sini juga terdapat tujuan dari efektivitas opsi instrumen, yaitu yang pertama, memastikan instrumen dapat mencapai tujuan utama atau sasaran yang diinginkan. Yang kedua, menilai sejauh mana instrumen memberikan hasil yang akurat dan konsisten. Yang ketiga, memastikan instrumen dapat digunakan secara efisien tanpa menghabiskan sumber daya yang berlebihan. Yang keempat, menilai kinerja instrumen dalam mengukur atau menilai parameter tertentu dengan tingkat akurasi yang tinggi. Yang kelima, mengevaluasi sejauh mana instrumen memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Yang keenam, memastikan instrumen memiliki relevansi dalam konteks penggunaannya dan dapat diterapkan secara praktis. Dan yang terakhir, menilai kemampuan instrumen untuk beradaptasi dengan perubahan situasi atau kebutuhan. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah efektivitas opsi. Yang pertama yaitu menentukan opsi atau jawaban yang akan diuji. Yang kedua yaitu mengukur tingkat kesukaran opsi dengan melihat seberapa banyak responden yang dapat menjawab dengan benar. Yang ketiga, mengukur daya beda opsi dengan melihat seberapa banyak responden yang dapat membedakan antara opsi yang benar dan salah. Yang keempat, yaitu mengukur efektivitas opsi dengan melihat seberapa banyak responden yang memilih opsi yang benar. Yang kelima, mengukur reliabilitas opsi dengan melihat seberapa konsisten hasil pengukuran opsi pada waktu yang berbeda. Yang keenam, yaitu mengukur validitas isi opsi dengan melihat seberapa baik opsi dapat mengukur konsep yang ingin diukur. Aspek-aspek pertimbangan dalam mengevaluasi efektivitas opsi instrumen. Yang pertama yaitu keberlanjutan atau sustainability, yaitu mempertimbangkan sejauh mana instrumen dapat dipertahankan dan digunakan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu adopsi dan integrasi, melihat sejauh mana instrumen dapat diadopsi oleh pengguna dan diintegrasikan dalam proses atau sistem yang ada. Yang ketiga yaitu risiko dan ketidakpastian, menganalisis risiko yang terkait dengan penggunaan instrumen dan bagaimana instrumen tersebut menangani ketidakpastian. Yang terakhir yaitu keamanan, menilai tingkat keamanan instrumen terutama jika melibatkan data atau informasi yang sensitif. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada para penonton yang telah menyimak video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.